Shalom semuanya, hari ini aku membagikan sharing dari Roma 1 ayat 26 sampai 32. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka, seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Aku akan membahas berdasarkan terjemahan asli. Jadi kalau teman-teman melihat ada kata atau kalimat yang berbeda dengan kalimat yang ada di TB, itu karena aku mengubah ke terjemahan asli. Oke, kita mulai dari ayat 26. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab perempuan menukar kebiasaan sesuai natur yang ditetapkan Allah dengan natur yang bukan ditetapkan Allah. Pasti teman-teman penasaran apa maksudnya natur yang ditetapkan Allah. Contohnya sudah ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat 27 yang berbunyi, demikian juga suami atau laki-laki meninggalkan kebiasaan yang sesuai dengan natur yang ditetapkan Allah dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi teman-teman tahu kalau kita naturnya ditetapkan Allah untuk berpasangan dengan lawan jenis. Tapi di ayat 27 ini dikasih contoh dari natur yang tidak ditetapkan oleh Allah, yaitu berpasangan dengan sesama jenis. Ini sama seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tapi di ayat 28 aku mendapatkan perbedaan terjemahan yang artinya cukup berbeda dengan terjemahan TB. Ayat 28. Dan karena mereka tidak menguji dan mempunyai pengetahuan yang tepat dan benar dalam Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk atau tidak tahan uji dan ditolak. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas dan layak. Tentang tidak menguji, kita semua tahu ada ayat yang berbunyi, ujilah segala sesuatu dan berpeganglah pada yang baik. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Hal-hal yang berasal dari pikiran terkutuk atau tidak tahan uji sehingga ditolak Tuhan adalah, yang pertama, hidupnya penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Kalau di terjemahan aslinya, ini tuh dibilangnya hidupnya penuh dengan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Penuh dengan dengki, pembunuhan,
terus perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Nah, aku mau jelasin. Di sini kan tadi dibilang pembunuhan. Bukan berarti kita bunuh secara fisik, tapi bunuhnya ini tuh bisa kita membunuh kepercayaan orang lain, membunuh karakter teman, atau mungkin membunuh diri sendiri. Terus apa sih yang dimaksud dengan tipu muslihat? Kalau tadi aku baca dan cari tahu, tipu muslihat itu ditulisnya kepalsuan karakter. Jadi jatuhnya lebih ke munafik sih. Nah, kefasikan itu juga di terjemahan aslinya ditulisnya fitnah. Jadi apa yang dia katakan itu tidak menyampaikan kebenaran. Nah, itu yang pertama, hidupnya penuh dengan ketidakbenaran. Yang kedua, tujuannya pasti selalu menuju kejahatan, keserakahan, yang kemudian membuat dirinya menjadi kebusukan. Kita semua tahu bahwa orang yang busuk pasti akan kesusahan karena dia tidak memiliki fungsi yang baik. Nah, yang ketiga, dia pasti membenci Allah. Yang keempat, kerjanya selalu menghina, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dan yang kelima adalah selalu memberontak terhadap orang tua. Keenam, dia sudah pasti bodoh. Yang ketujuh, dia tidak punya rasa sayang dan tidak punya belas kasihan. Nah, di ayat yang terakhir, Roma 1 ayat 32 berbunyi, sebab walaupun mereka mengetahui peraturan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian pasti mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang lain yang melakukannya. Kalau teman-teman tadi masih ingat, di ayat 28 dikatakan bahwa hal-hal yang berasal dari pikiran terkutuk itu sangat tidak pantas untuk kita lakukan dan tidak layak. Karena kita diciptakan Tuhan bukan untuk melakukan kejahatan. Kita diciptakan bukan untuk melanggar hukum Tuhan. Tetapi tujuan kita diciptakan tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita semua tahu efek yang akan terjadi jika kita hidup di luar Tuhan. Ini juga tertulis dalam Alkitab Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pertanyaan untuk teman-teman renungkan, apakah natur kita, natur teman-teman masih sesuai dengan yang ditetapkan Tuhan? Apa solusinya? Ayat penutup aku dapat dari Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi kesimpulannya, mari kita hidup di dalam Tuhan, tetap menjaga natur kita sesuai dengan yang telah Tuhan tetapkan. Tidak ada alasan untuk tidak hidup mengikuti Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.